Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para pemirsa Roja dimanapun Anda berada, kita melanjutkan pelajaran kita surat Fatir dan kita sampai pada ayat yang ke-19. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma yastawil a'ma wal basir." Tidak sama antara yang buta dan yang melihat, ya. Walal dzulumatu walan nur, tidak sama juga antara kegelapan-kegelapan dan cahaya. Allah berfirman, "Walal dhillu walal harur." Dan juga tidak sama antara yang teduh dengan yang panas. Walal dhillu walal harur. Wa ma yastawil ahya walal amwat. Tidak sama antara yang hidup dengan mayat-mayat. Innallaha yusmi'u may yasha. Ya, sungguhnya Allah mendengarkan, ya. Allah memberikan pendengaran kepada siapa yang Allah kehendaki. Wa ma anta bimusmi'im man fil qubur. Sementara engkau tidak sanggup menjadikan orang dalam kubur bisa mendengar. In anta illa nadhir. Ya. Allah Subhanahu wa taala, in anta illa nadhir. Ya. Sungguhnya engkau hanyalah pemberi peringatan. Ini adalah Allah membicarakan tentang perbandingan antara orang beriman dengan orang kafir. Ya, Allah memberikan perumpamaan bahwasanya tidak sama antara yang buta dengan yang melihat, kemudian antara cahaya dengan kegelapan, antara tempat yang teduh dengan harur, dengan angin yang panas, kemudian tidak sama antara yang hidup dengan yang mati. Ada dua metode tafsir di kalangan para ulama tentang tafsir ayat ini. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, "Wa ma yastawi al-a'ma wal basir wala dhulumatu wala nur wala dhillu wal harir wa ma yastawi al-ahya wal amwat." Kata Allah Subhanahu wa taala tidak sama, ya. Tidak sama antara yang buta dengan yang melihat. Dengan yang melihat. Wala dhulumatu wala nur, kegelapan dengan cahaya. Tidak sama. Wala dhillu walal harur, dhil yaitu tempat yang teduh dengan angin yang panas. Wa ma yastawil ahya walal amwat. Tidak sama antara orang-orang yang hidup dengan orang-orang mati. Sebelum kita kita jelaskan dulu, ada mungkin makna yang kita kurang paham, ya. Buta yang melihat jelas, kegelapan di sini jamak kegelapan, jamak dari zulmah, jamaknya zulumat, ya. Zil tempat yang teduh, zil itu tempat yang teduh seperti di bawah pohon, namanya zil. Walal harur, ya. Al-harur ada dua, ya. As-samum dengan al-harur. Ini maknanya adalah angin yang panas. Maknanya adalah angin yang panas. Ada khilaf samum dan al-harur. Pendapat yang kuat bahwasanya as-samum ini angin panas di siang hari. Adapun al-harur, ya, maka ini bisa angin panas
di siang atau malam hari. Dan al-harur diambil dari kata al-har. Al-har cuma wazannya jadi faul, jadi al-harur, yang menunjukkan banyaknya angin panas tersebut ya. Ini makna dari al-harur. Taib, para ulama dalam menafsirkan ayat ini ada dua metode ya. Dua metode dalam penafsiran ayat ini ya. Metode pertama yaitu setiap perbandingan mereka maknakan ya, setiap perbandingan mengisyaratkan pada makna tertentu. Ini jumhur ahli tafsir yang saya dapati seperti itu. Jadi mereka menamakan misalnya al-a'ma maksudnya orang beriman, al-basir maksudnya al-a'ma orang kafir, al-basir maksudnya orang beriman. Al-zulumat maksudnya adalah kekufuran, an-nur maksudnya adalah keimanan, ya. Al-zil maksudnya surga, al-harur maksudnya adalah neraka. Kemudian al-ahya maksudnya orang-orang yang beriman, al-amwat maksudnya orang-orang kafir, atau al-ahya maksudnya orang-orang berilmu, al-amwat maksudnya orang-orang jahil. Ini jadi masing-masing mereka tafsirkan. Saya catat misalnya, al-a'ma kata mereka ibarat dari kafir. Allah kafir. Al-basir maksudnya mukmin. Kemudian al-zulumat maksudnya kekufuran. Karena cabang-cabang kekufuran banyak maka datang dalam bentuk jamak. Nur maksudnya iman. Al-zil maksudnya surga. Al-harur maksudnya neraka. Al-amwat, al-ahya maksudnya orang-orang beriman, atau maksudnya adalah orang-orang berilmu. Kemudian al-amwat maksudnya orang-orang kafir, atau maksudnya adalah orang-orang jahil. Ini kebanyakan ahli tafsir dengan metode seperti ini ya. Metode kedua sebenarnya ditempuh oleh Ibnu Katsir dan juga dipilih oleh Syekh Utsaimin, Syekh Sa'di, bahwasanya maksud Allah menyebutkan perbedaan antara dua hal yang menyebutkan ketidaksamaan antara dua hal yang dilihat secara kasat mata. Tujuannya untuk menekankan perbedaan antara mukmin dan kafir. Perbedaan antara mukmin dan kafir. Ini jadi menurut Ibnu Katsir atau sebagian ulama, maksudnya Allah menjelaskan semua orang tahu orang buta tidak sama dengan orang melihat. Perbedaan jelas sekali. Semua orang tahu kegelapan tidak sama dengan cahaya. Semua orang tahu tempat teduh tidak ada tempat berteduh, tempat yang panas, ada angin panas. Semua orang tahu orang mati tidak sama orang hidup. Kalau begitu, ini semua menggambarkan tentang semua tentu jelas berbeda antara mukmin dan kafir. Intinya itu. Ini metode yang kedua, bukan maksudnya ditafsirkan satu persatu, tapi dua metode para mufassirin dan dua-duanya punya wajhun, punya sisi tafsir yang kuat ya. Tapi perhatikan di sini mungkin ada sebagian kita bicara tentang i'rab atau tentang ya, wala di sini la 1, la 2, la 3, la 4, la 5. Ada 5 la di sini. 1 2 3 4 5 ya. Yang la di sini semua di i'rab dengan la sama dengan zaidah. Zaidah maksudnya secara lafal atau secara i'rab tidak diperlukan
hanya saja didatangkan untuk penekanan. Didatangkan untuk penekanan. Untuk taukid. Dan ini semua kalau dalam Al-Quran ada dikatakan zaidah, tambahan. Zaidah itu maksudnya apa? Tambahan. Maka itu maksudnya adalah penekanan, taukid. Seperti contohnya, seperti dalam Al-Quran banyak. Seperti saya contohkan, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus, bukan jalan orang-orang yang kau murkahi, dan juga bukan jalan orang yang sesat. Harusnya cukup la di sini, kalau tidak seandainya dibuang, la di sini dibuang, maknanya juga benar. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Maknanya sudah tepat. Bukan jalan orang-orang yang kau murkai dan orang-orang yang sesat. Tidak perlu ada tambah la di sini, tapi la di sini untuk penekanan. Jadi artinya jauhkanlah kami di jalan orang-orang yang kau murkai dan juga ada tambahan, dan juga bukan jalan orang-orang yang sesat. Ya, ini la di sini disebut dengan la zaidah, ya. Seperti juga dalam ayat yang lain, misalnya fabima, misalnya fabima rahmatin minallahi linta lahum. Nah, di sini di sini adalah zaidah, ya. Ya. Seandainya dihilangkan di selain Al-Qur'an, kita bilang fabi rahmatin, maka ini maknanya sudah benar. Ma-nya dihilangkan, misalnya dihilangkan maka sudah benar maknanya. Tapi Allah tambah fabima, ma di sini tafsir adalah zaidah, tambahan. Dalam i'rab tidak ada i'rabnya, tapi untuk menekankan. Kalau kita bilang fabi rahmatin, maka maknanya dengan rahmat Allah engkau jadi lembut kepada mereka. Tapi ketika kita tambah maknanya jadi berbeda. Maknanya karena benar-benar rahmat Allah, penekanan. Karena ma di situ ma zaidah. Ini ma zaidah. Karena benar-benar rahmat Allah, maka kau menjadi lembut. Sama seperti ini. Ghairil maghdubi alaihim, harusnya waddallin sudah cukup. Tapi adalah artinya, ya Allah, bukan jalan-jalan orang yang engkau murkai, bukan pula jalan orang-orang yang sesat. Nah, di sinilah seandainya, lihat pertama di sini Allah berfirman, "Wa ma yastawil a'ma wal basir." Tidak pakai la, cukup. "Wa ma yastawil a'ma wal basir." Tidak sama antara orang buta dengan orang yang melihat. Cukup wadh-dhulumatu wan nur. Sebenarnya tidak pakai la. Wadh-dhulumatu wan nur, wadh-dhillu wal harur. Nah, sebenarnya tidak pakai la sudah cukup, tapi Allah tambah la di sini. Para ulama mengatakan maksudnya adalah zaidah untuk penekanan. Dan ini sekedar tambahan ilmu. La di situ adalah untuk penekanan. Artinya tidak sama antara orang buta dengan orang yang melihat. Dan benar-benar tidak sama antara kegelapan dengan cahaya. Dan benar-benar tidak sama antara dhil dengan antara naungan dengan angin yang panas. Ya. Wa ma yastawil ahya, artinya juga wal amwat, tidak pakai la. Tidak sama antara orang hidup dengan orang mati. Tapi Allah tambah lagi, benar-benar tidak sama antara orang hidup dengan orang yang mati. Ya. Ini intinya adalah untuk membedakan antara orang beriman dengan orang kafir. Mereka benar-benar tidak sama, sebagaimana tidak samanya antara yang buta dengan yang melihat, sebagaimana tidak samanya antara orang hidup dengan orang mati, sebagaimana tidak samanya antara tempat yang teduh dengan tempat yang panas, sebagaimana tidak sama antara kegelapan dengan cahaya. Ya. Ini maksudnya penekanan, sebagaimana pendapat Ibnu Katsir dan Syekh Sa'di dipilih Syekh Utsaimin, penekanan bahwasanya Allah memberi perumpamaan suatu yang hissi yang dilihat untuk menjelaskan suatu yang maknawi, ya. Sebagaimana kau lihat orang buta tidak sama dengan orang yang melihat, demikian juga antara orang kafir dengan orang mukmin tidak samanya seperti itu. Benar-benar tidak sama, ya. Innallaha yusmi'u man yasha. Sungguhnya Allah menjadikan siapa yang Allah kehendaki bisa mendengar. Innallaha yusmi'u man yasha wa ma anta bimusmi'in man fil qubur. Dan engkau tidak bisa membuat orang dalam kuburan bisa mendengar, ya. In anta illa nadhir, kau hanyalah pemberi peringatan. Di sini Allah menjelaskan bahwasanya yang memberikan hidayah hanyalah Allah. Nabi SAW hanyalah memberi hidayatul al-irsyad, ya, atau hidayatul ilm. Nabi hanya menjelaskan ilmu, ya, hanya memberi petunjuk, hidayatul irsyad. Wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Sungguh engkau benar-benar Muhammad beri petunjuk kepada jalan yang lurus. Tetapi yang buat mereka bisa menjawab seruan Nabi, bisa mendengar dengan pendengaran, menerima apa yang didakwakan oleh Nabi, hanya Allah Subhanahu wa taala. Itu hidayatul taufik. Itu disebut dengan hidayatul amal. Bagaimana mengamalkan ilmu yang telah mereka pahami. Bisa jadi di antara mereka ada orang kafir yang paham apa yang
diajarkan oleh Nabi, tapi hatinya tidak tertarik untuk mengamalkan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Makanya Allah mengatakan, Inna Allah yusmi'u may yasha. Allah yang maknanya secara bahasa maknanya, sungguhnya Allah menjadikan siapa yang Allah kehendaki untuk mendengarmu. Tapi kalau kita artikan secara maknawi, maksudnya Allah memberi hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Allah beri hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Wa ma anta bimusmi'in man fil qubur, dan engkau tidak bisa memberi petunjuk, tidak bisa menjadikan orang dalam kuburan bisa mendengar. Mayat, kalau kita datang ke mayat, kita bilang bertakwalah kepada Allah, percuma. Tidak bisa. Percuma, sudah selesai, dia sudah mati, tidak bisa mendengar apa yang kita ucapkan. Ya, ini adalah ejekan bagi orang kafir bahwasanya mereka itu seperti mayat-mayat dalam kuburan, tidak bisa lagi mendengar apa yang kau sampaikan. In anta illa nadhir, kau hanyalah pemberi peringatan. Kau tidak bisa beri petunjuk kepada mereka, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangankan orang-orang kafir yang jauh dari Nabi, bahkan yang sangat dekat seperti Abu Talib, paman Nabi yang sangat Nabi cintai, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bisa beri petunjuk kepada Abu Talib. Allah mengatakan, innaka latahdi man ahbabta. Kau tidak bisa beri petunjuk kepada orang yang kau cintai. Makanya yang tepat bagi mereka adalah kau beri peringatan. Kalau mereka tidak beriman, ya sudah, beri peringatan kepada mereka. Innama anta nadhir. Padahal Nabi SAW adalah nadhir wa basyir. Basyiran wa nadhira. Ya, basyiran, Allah menyebutkan Nabi sifatnya basyiran wa nadhira, pemberi kabar gembira dan beri peringatan. Tapi untuk orang-orang semodel mereka, yang hati mereka sudah mati seperti mayat-mayat di kuburan, maka tidak ada yang pantas bagi mereka kecuali beri peringatan, ingatkan tentang neraka. Ya, karena dijelaskan mereka tidak bisa mendengar lagi, hati mereka sudah mati seperti orang-orang dalam kuburan. Ayat ini Allah mengatakan, "Wa ma anta bimusmi'in man fil qubur." Wa ma anta bimusmi'in man fil qubur. Engkau tidak bisa menjadikan yang di kuburan mendengar. Apa tujuan Allah mendatangkan ayat ini? Tujuannya artinya perumpamaan, artinya sebagaimana engkau tidak bisa menjadikan orang di kuburan mendengar, maka demikian pula engkau tidak bisa menjadikan mereka dapat hidayah. Ya. Hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah menyamakan orang-orang yang didakwai oleh Nabi seperti orang dalam kuburan dari sisi sama-sama tidak mendengar, Mereka mendengar memang, tapi mendengar tidak bisa mengambil manfaat, seperti orang mati tidak bisa mendengar, tidak bisa mengambil manfaat dari pendengaran apa yang disampaikan kepada mereka. Ya. Sehingga ayat ini dijadikan dalil. Ini khilaf tentang para ulama. Ada permasalahan. Apakah orang dalam kuburan bisa mendengar? Apakah mayat atau ruh dalam kuburan bisa mendengar? Ada khilaf di kalangan para ulama, bahkan khilaf di kalangan para ulama ahlu sunnah tentang apakah mayat dalam kuburan kalau didatangi bisa mendengar. Maka ada pendapat yang mengatakan bisa, namun dalam kondisi tertentu. Yang benar hukum asalnya tidak bisa. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Pendapat yang kuat, ya. Pendapat yang kuat, hukum asal mayat dalam kubur tidak bisa mendengar. Tidak bisa mendengar. Dalilnya apa? Dalilnya ayat ini. Ya, mendengar. Dalilnya adalah ayat ini. Ini ayat dalilnya. Karena kalau mayat bisa mendengar, maka tidak pas. Allah tidak bisa menjadikan dalil. Ternyata kalau mayat bisa mendengar dalam kuburan, berarti Allah tidak bisa menjadikan ini sebagai dalil. Karena Allah ingin menyamakan orang-orang kafir yang tidak mau mendengar seperti mayat yang tidak bisa mendengar. Berarti suatu hal yang diterima bahwasanya mayat tidak bisa mendengar. Makanya dijadikan dalil. Tadi kan kita sudah sampaikan sebelumnya Allah berdalil dengan suatu yang hissi, yang ditangkap oleh kasat mata. Tidak sama antara yang buta dengan yang melihat. Tidak sama antara cahaya dengan kegelapan.
Nah, kalau begitu tidak sama antara orang beriman dan orang kafir. Sekarang Allah beri perumpamaan lain. Kau dakwahi mereka, mereka nggak bakalan dengar. Sebagaimana mayat kalau kau dakwahi nggak bisa mendengar. Artinya mereka sama-sama tidak bisa mendengar. Cuma ini tidak mendengarnya secara hissi. Adapun yang orang hidup secara maknawi tidak mendengar. Dia tidak bisa memenuhi panggilan dakwahmu, tidak bisa menjawab dakwahmu. Jadi suatu hal yang sudah diterima oleh akal sehat dan secara kasat mata, mayat tidak bisa mendengar. Taib, ada di sana hadis-hadis yang mengesankan seakan-akan mayat bisa mendengar. Contoh hadis yang pertama Sahih Bukhari dan yang lainnya, ketika Rasulullah SAW dalam perang Badar, kemudian Rasulullah SAW setelah selesai, kemudian Abu Jahal dan yang lainnya dikubur di Qalibi Badar, di sumur perang Badar. Kemudian Rasulullah SAW berkata, wahai Abu Jahal, wahai fulan, wahai fulan, wahai fulan, hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqa? Apakah kalian telah mendapati janji Allah kepada kalian? Ketika itu Umar bertanya, ya Rasulullah, apakah mereka mendengar apa yang kau ucapkan? Jadi suatu hal yang sahabat ketika melihat Nabi melakukan demikian, mereka heran. Ya Nabi kenapa ngomong sama orang sudah mati, sudah dikubur, dimasukkan dalam sumur-sumur di Badar, di kota Badar ya. Maka sahabat bertanya, Rasulullah, apakah mereka mendengar apa yang kau ucapkan? Ya, maka Rasulullah berkata, ma anta bi asma mimma aqulu lahum. Engkau tidak lebih mendengar daripada mereka, ya. Jadi mereka mendengar. Qatadah, ya. Ini bagaimana dengan hadis ini? Maka ditafsirkan oleh sebagian salaf seperti Qatadah bahwasanya Allah mengembalikan ruh mereka untuk mendengar perkataan Nabi. Allah mengembalikan ruh mereka untuk mendengarkan perkataan Nabi sehingga dipahami ini kondisi khusus. Karena Nabi SAW tidak pernah melakukan hal yang serupa dengan yang lainnya, ya. Tapi adalah kondisi khusus, ya. Sehingga Qatadah menafsirkan, Qatadah tabi'in, dia menafsirkan bahwasanya Allah mengembalikan ruh mereka untuk mendengar perkataan Nabi. Ini kondisi khusus. Jadi hukum asal mayat tidak bisa mendengar kecuali kondisi tadi Nabi di antara mukjizat Nabi, yaitu Nabi bicara dengan mereka dan mereka dengar. Ini mukjizat Nabi SAW. Kondisi khusus bagi Nabi. Contoh lagi dalil bahwasanya mayat bisa mendengar seperti dalam hadis bahwasanya ketika mayat dikubur kemudian orang-orang pergi maka mayat mendengar langkah sendal-sendal mereka, ya. Maka para ulama menjelaskan ini juga pendengaran khusus. Tidak disebutkan mayat mendengar mereka ngomong ini ngomong anu, cuma mendengar langkah kaki mereka. Sehingga dia sedih ketika ditinggalkan oleh mereka, ya. Tidak melazimkan dia mendengar perkataan orang di atas kuburan. Nabi hanya menyebutkan dia mendengar langkah kaki mereka. Seandainya mayat mendengar ucapan mereka, obrolan mereka, Nabi akan sebutkan. Bahkan bukan cuma suara sendal mereka, bahkan obrolan mereka mayat dengar. Tapi jawabannya tidak. Ya, Nabi hanya mengatakan mayat tersebut mendengar langkah kaki mereka. Qur'ani alihim, ya. Langkah sendal mereka menunjukkan mayat aslinya tidak mendengar. Ini pendengaran khusus, pendengaran tentang langkah kaki mereka yang meninggalkan kuburan sehingga membuat dia bersedih. Dia tahu bahwasanya saudara-saudaranya, teman-temannya yang mengantarnya akan meninggalkan kuburan, dia bersendirian di dalam kuburan. Demikian dalam satu hadis yang diperselisihkan oleh para ulama, namun yang benar hadisnya dhaif, yaitu bahwasanya disebutkan jika ada seorang datang ke kuburan, ya, yang dulu dia kenal di dunia, kemudian beri salam kepadanya, maka dia akan menjawab salam. Ya, mimman kana ya'rifuhu fid dunya. Kalau ada seorang dikubur terus temannya, dulu waktu dunia mereka saling kenal. Kalau orang yang datang ke kuburan memberi salam, maka didengar oleh penghuni kubur. Pertama, hadis ini dhaifkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala karena dalam sanadnya ada rawi-rawi yang tidak dikenal, ya. Ada yang majhul. Kemudian yang meskipun hadis dibawa oleh Ibnu Abdul Bar tapi ada di dalam sanadnya rawi yang majhul. Ya, yang kedua, kalaupun hadis ini sahih, maka ini pendengaran khusus juga. Pendengaran khusus salam, hanya salam. Salam dari siapa? Salam orang yang dulu pernah dikenal di dunia. Artinya tidak semua orang datang ke situ bisa dia dengar salamnya. Karena mimman kana ya'rifu fid dunya, dia hanya mengenal orang mendengar salam orang yang dia kenal di dunia, ya. Sehingga ini merupakan pendengaran khusus. Wallahu a'lam bishawab, ya. Bahwasanya pendapat yang benar mayat tidak bisa mendengar. Jika mayat bisa mendengar maka tidak pas pendalilan Allah. Allah berdalil untuk menunjukkan orang-orang kafir yang dakwai oleh Nabi tidak bisa mendengar sebagaimana mayat tidak bisa mendengar. Berarti hukumnya mayat tidak bisa mendengar. Itu yang kita tangkap secara hissi, mayat tidak bisa mendengar. Kalau sudah mati mau kita goyang dia tidak mendengar. Wallahu a'lam bishawab, ya. Ya, dari situ kemudian muncul khilaf di kalangan para ulama tentang orang yang datang ke kuburan kemudian berbicara dengan penghuni kubur, wahai penghuni kubur, sampaikanlah permintaanku kepada Allah misalnya, atau dia minta tolong kepada penghuni kubur, maka ini apakah dia syirik akbar atau syirik asghar?
maka ada khilaf di kalangan para ulama karena ada syubhat bahwasanya mayat tersebut mendengar kalau dia minta tolong agar disampaikan permintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Ketika dia di dekat kuburan. Tapi kalau dia jauh dari kuburan, maka ini jelas ya pembicaraan kita syubhat tentang orang yang datang dekat kuburan. Apakah mengunjungi, apakah ngelayat ataukah ziarah ya. Tidak ada dalil yang mengatakan mayat mendengar secara mutlak, enggak ada. Tapi kalau orang dari jauh minta, ya Sayyidil Badawi, wahai Abdul Qadir Jailani, dari jauh dia minta, maka ini jelas kafir. Karena seakan-akan mayat tersebut maha mendengar. Ya, lain halnya kalau di depan kuburan, kemudian dia minta agar disampaikan permintaannya dan yang lainnya, maka ini memang ada khilaf apakah dia syirik ataukah dia bid'ah, maka ada pembahasan di kalangan para ulama. Wallahu alam bisawab ya. Intinya yang benar mayat tidak bisa mendengar. Setelah itu Allah berfirman, in anta illa nadhir. Tidaklah engkau kecuali hanya pemberi peringatan. Tidaklah engkau, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kecuali hanya pemberi peringatan. Kita tahu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam harusnya nadhiran, bukan cuma pemberi peringatan, Nabi juga basyiran, pemberi kabar gembira ya. Makanya disebut ini qasr idhafi, intinya Allah mengatakan in anta, in di sini artinya maknanya ma ya, nafiyah, in nafiyah. Ciri-cirinya ada ilah setelahnya. In ada ilah berarti in maknanya ma. Maknanya seakan kita berkata ma anta illa nadhir. Tidaklah engkau kecuali hanyalah pemberi peringatan. Tetapi kenapa tidak disebut basyiran padahal Nabi juga basyiran? Karena kaitannya dengan mereka. Karena percuma mereka diberi kabar gembira, mereka tidak mau mendengar, mereka seperti mayat, maka cukup bagi mereka untuk diberi peringatan. Ya. Cukup bagi mereka yang seperti mayat untuk diberi peringatan. Ini yang paling pas bagi mereka. Ya. Baik, kita lanjutkan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna arsalnaka bil haqqi basyiran wa nadhira." Perhatikan di sini. Inna arsalnaka bil haqqi basyiran wa nadhira. Ya. Sungguhnya kami mengutusmu bil haqq. Di sini bil haqq ada dua kemungkinan. Kalau kita artikan kami mengutusmu dengan kebenaran ya. Kami mengutusmu dengan kebenaran. Dengan kebenaran, dengan al-haq, dengan kebenaran. Nah, dengan kebenaran ini maksudnya apa? Ada dua kemungkinan dengan kebenaran. Ada kemungkinan pertama, bil haq maksudnya pengutusanmu itu benar. Pengutusanmu benar adanya dari Allah. Ya, benar. Ya. Adanya dari Allah. Allah yang mengutus. Jadi yang berkaitan hak adalah irsalnya. Allah mengutus engkau dengan kebenaran. Benar-benar Allah mengutusmu. Kemudian kedua, bahwasanya engkau diutus dengan membawa kebenaran. Membawa kebenaran. Ini dua-dua saling melazimi. Rasulullah SAW benar-benar diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah memilih, wallahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Allah tahu ke mana dia letakkan risalahnya. Allah pilih Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah persiapkan di mana dia al-amin sebelum dia diangkat menjadi seorang rasul, seorang yang sangat jujur. Maka benar Allah mengutus dia sebagai seorang rasul kebenaran. Yang kedua, engkau diutus dengan membawa kebenaran. Kebenaran lawan dari kebatilan. Lawan dari kebatilan. Lawan dari kebatilan ya. Ya. Dan semua yang dibawa oleh Nabi pasti benar. Karena ini konsekuensi dari dia adalah seorang utusan Tuhan. Semua yang dibawa oleh Nabi SAW pasti benar ya. Tidak ada yang dibawa oleh Nabi yang bukan kebenaran ya. Maka seorang ketika berhadapan dengan dalil dari Al-Quran maupun Sunnah, dia harus tundukkan akalnya untuk menerima itu semua. Fala wa rabbika la yu'minun. Kata Allah, demi Rabbmu, mereka tidak akan beriman. Hatta yuhakimu fi ma syajara bainahum, sampai mereka menjadikan engkau hakim
di antara perkara yang mereka perselisihkan. Tsumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait. Kemudian mereka tidak mendapati gundah gulana atau kejengkelan atau ketidakpuasan apa yang kau putuskan. Wa yusallimu taslima, dan mereka benar-benar menerima keputusanmu. Ini dalil menunjukkan bahwasanya namanya orang ketika melihat hukum dari Nabi SAW, terkadang dia tidak terima. Ya, kok bisa begini? Ya sudah, dia harus tundukkan. Kalau engkau mengaku Nabi sebagai seorang Rasul, raditu billahi rabba, wa bil islami dina, wa bi Muhammadin rasula. Aku ridha Muhammad sebagai Rasulku yang Allah utus kepadaku. Aku ridha. Kita zikir pagi petang, kita baca itu. Ya, ketika kita mendengar azan disunahkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar, kita jawab asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, raditu billahi rabba wa bi Muhammadin rasula wa bil islami dina. Kita ridha Muhammad sebagai rasul kita, rasul yang Allah utus. Karena kalau kita ridha, apa bukti kita ridha? Kita ridha segala hukum yang ditetapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak seperti orang-orang liberal yang kemudian milah-milih, ya ini enggak benar, ini tidak sesuai dengan kondisi, ini tidak sesuai dengan sosial di negeri kita, ini tidak sesuai dengan adat istiadat di sekitar kita, dan macam-macam mereka memilah-milih. Jadilah syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam difilter oleh otak mereka. Bukan otak mereka yang difilter oleh syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya sebagian mereka berkata, orang liberal, bahwasanya apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu hanya cocok untuk 1400 tahun yang lalu. Sekarang kita harus berijtihad untuk membuat hukum-hukum baru yang relevan, yang cocok dengan kondisi real sekarang. Ini kekufuran. Maka benar perkataan Imam Malik, ya laita syi'ri bi ayyi aqlin yuzanul kitab wa sunnah. Ya. Faradiyallahu al-Imam Malik, anil Imam Malik. Allah meridai Imam Malik sekali berkata, dengan akal siapa kita menimbang Al-Qur'an dan Sunnah, ya. Seharusnya akalmu ditimbang dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Fala wa rabbika la yu'minun. Sungguh mereka tidak beriman sampai mereka menjadikan engkau hakim, wahai Muhammad. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in tanaza'tum fi syai'in faruddu ila Allah war Rasul. Jika kalian berselisih, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Sekarang enggak kebalik. Dalil yang kita timbang dengan dalil ditimbang oleh otak mereka, Al-Qur'an ditimbang oleh otak mereka, hadis ditimbang oleh mereka. Kita bilang Allah mengatakan inna arsalnaka bil haqq. Yang dibawa oleh Nabi semuanya kebenaran, tidak ada satu kebatilan pun. Semuanya benar. Selama itu hadisnya sahih, selama itu ayat Al-Qur'an, hadisnya sahih, maka itu pasti merupakan kebenaran. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa in min ummatin illa khala fiha nadhir. Kata Allah setelah itu, wa in ummatin illa khala fiha nadhir. Tidak, ini sama, in juga sama nafiyah, ya. Tidak satu umat pun kecuali telah berlalu padanya seorang pemberi peringatan. Yang ayat seperti ini banyak, seperti walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullah. Sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul, ya. Jadi rasul, diutusnya rasul, para rasul kepada umat-umat adalah suatu yang sangat urgen bagi mereka. Harus ada rasul yang membimbing mereka. Harus ada rasul yang membimbing mereka. Dan rasul banyak diutus, para nabi diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja kita tidak tahu kecuali sebagian kecil dari nabi-nabi tersebut, dari rasul-rasul tersebut. Sungguhnya setiap umat Allah utus rasul, memberi peringatan, kalau mereka meninggal pun ada yang meneruskan dakwah mereka, ya. Dan Allah sudah menegakkan hujah kepada mereka. Dan ini memberi isyarat bahwasanya kita membutuhkan rasul untuk menjelaskan tentang iman, tentang syariat dan yang lainnya, ya. Akal secara sendiri tidak bisa memberi petunjuk kepada Tuhan, tidak bisa menunjukkan kepada Tuhan yang benar. Karena sebagian orang mengatakan akal ini yang menunjukkan adanya Tuhan. Kita bilang kalau tidak ada rasul, akal tidak akan bisa memberi petunjuk, ya. Oleh karenanya banyak umat-umat dengan akal mereka, akhirnya mereka tidak bertauhid, ya. Ya, karena akal mereka berbeda-beda, ya. Jadi kalau dia tidak ikut hawa nafsu mungkin, tapi betapa banyak akal yang mengikuti hawa nafsu. Maka rasul dibutuhkan untuk menjelaskan tentang kebenaran, ya. Kalau hanya cukup dengan akal kita mengenal kebenaran, maka tidak perlu mengutus para rasul. Baik, kita lanjutkan.
Allah Subhanahu wa taala berfirman setelah itu, wa iyyukadzibuka faqad kadzdzaba alladziina min qablihim ja'atuhum rusuluhum bil bayyinati wa biz zuburi wa bil kitabil munir. Kata Allah Subhanahu wa taala, jika mereka mendustakan engkau wahai Muhammad, faqad kadzdzaba alladziina min qablihim. Sungguh sebelum mereka juga ada orang-orang yang telah mendustakan nabi-nabi mereka. Ja'atuhum rusuluhum bil bayyinat. Sungguhnya rasul-rasul dahulu telah datang kepada umat-umat mereka bil bayyinat, dengan ayat-ayat yang jelas, wabil zuburi, dengan ayat-ayat yang tertulis, wabil kitabil munir, dengan kitab yang memberi penjelasan yang sempurna. Ayat ini adalah tasliyah, hiburan bagi Nabi SAW ketika Nabi didustakan oleh orang-orang musyrikin Arab, bahkan didustakan oleh sukunya sendiri, suku Quraisy, bahkan didustakan oleh pamannya sendiri Abu Lahab, ya. Maka Allah menjelaskan, wa iyyukadzibu, kalau mereka mendustakan engkau wahai Muhammad, sungguhnya nabi-nabi terdahulu juga didustakan. Mereka juga sama seperti engkau wahai Rasulullah. Mereka datang dengan bil bayyinat, dengan ayat-ayat, ya. Bil bayyinat maksudnya ayat-ayat yang jelas, ya, seperti mukjizat, ya. Mereka datang dengan mukjizat, ya, dan sebagaimana dalam hadis kata Rasulullah SAW, ma minal anbiya nabiyyun illa qad u'tiya minal ayati ma mithluhu amana alaihil bashar. Tidak ada seorang nabi pun yang diutus oleh Allah kecuali dia diberikan ayat-ayat, diberikan bayinat, diberikan bukti-bukti, yaitu orang bilang mukjizat yang cukup untuk manusia beriman dengan ayat-ayat tersebut. Dan setiap nabi pasti dibekali dengan mukjizat. Kita tahu atau kita tidak tahu, ya. Ya, karena ini pembeda antara kufur dengan al-haq. Oleh karenanya setiap nabi diberi dengan mukjizat yang menonjol, yang unggul di zaman mereka, sebagaimana disebut oleh Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Contohnya seperti Nabi Isa diutus di zaman orang lagi membangga-banggakan tentang pengobatan, maka Nabi Isa bisa mengobati dengan luar biasa, dengan menyentuh bisa sembuh. Tidak ada sampai sekarang yang bisa menyembuhkan hanya dengan menyentuh. Apalagi dari buta bisa melihat, tidak ada. Ya, kemudian dari penyakit sopak disentuh bisa sembuh. Bahkan mayat dihidupkan oleh Nabi Isa alaihissalam, ya. Kemudian meskipun untuk berbicara kemudian kembali mati, tapi tidak ada yang bisa melakukan sampai sekarang. Dan itu adalah mukjizat, ya, mukjizat. Mukjizat beda dengan karomat. Ini perlu kita perhatikan. Ini dijelaskan panjang lebar oleh Ibnu Taimiyah dalam kitabnya An-Nubuwat, ya. Karena sebagian orang menyangka mukjizat dan karomat satu level. Enggak, mukjizat itu suatu yang luar biasa dahsyat. Karomat adalah hal yang aneh, menakjubkan, tapi tidak menakjubkan seperti mukjizat para anbiya, ya. Tentu pembahasannya panjang. Tapi intinya nabi-nabi diberi mukjizat disebut dengan ayat yang lagi booming di zaman mereka. Seperti di zaman Nabi Isa lagi booming masalah pengobatan, maka Nabi Isa diberi sesuatu yang menakjubkan tentang pengobatan, orang dia sentuh orang buta langsung bisa melihat, dan selanjutnya. Demikiannya Nabi Musa diutus di zaman yang orang berbangga-bangga dengan sihir. Banyak penyihir. Mungkin sejak kecil sudah belajar sihir. Maka Nabi Musa melawan mereka dengan sesuatu yang bukan sihir. Mirip secara zahir seperti sihir, tapi itu bukan sihir, itu benar-benar berubah bagaimana tongkat bisa benar-benar menjadi ular, sehingga para penyihir pun akhirnya beriman karena mereka tahu apa yang dibawa oleh Nabi Musa bukanlah sihir. Contohnya lagi misalnya Nabi Muhammad SAW diutus di zaman orang-orang lagi berbangga-bangga tentang balaghah, tentang kefasihan bahasa, maka Allah utus Al-Qur'an yang dia bukan syair, dan dia bukan nathar, tapi subhanallah diatur sedemikian rupa yang kemudian membuat mereka semua tidak mampu mendatangkan semisal Al-Qur'an, ya. Dan akhirnya Nabi mengungguli mereka semuanya dengan mukjizat Al-Qur'an. Al-Qur'an sendiri merupakan suatu mukjizat. Contoh Nabi Yusuf alaihissalam diutus di zaman orang banyak yang pandai menafsirkan mimpi, tapi mereka kalau menafsirkan mimpi, kadang mereka tahu, kadang mereka tidak tahu. Kalaupun mereka tahu, maka tafsirannya bisa jadi benar sebagian, salah sebagian. Adapun Nabi Yusuf alaihissalam kalau menafsirkan mimpi 100% benar. 100% benar, tidak ada kesalahan sama sekali. Dan itu di antara keunggulan yang dimiliki Nabi Yusuf dibandingkan yang lain, selain dia diberi ketampanan yang luar biasa Yusuf alaihissalam, ya. Dan demikianlah para nabi diberi mukjizat yang cukup buat orang beriman. Makanya Nabi berkata, "Ya Rasulullah, kalau engkau sallallahu alaihi wasallam, kalau engkau didustakan oleh orang-orang Quraisy, kerabatmu sendiri, sungguh nabi-nabi sebelum engkau juga telah didustakan, dan mereka juga sama dengan engkau. Mereka bawa mukjizat. Wabi zuburi, mereka juga bawa kitab-kitab yang tertulis. Engkau bawa Al-Quran, mereka punya kitab-kitab. Nabi Nuh punya kitab, memang nggak tahu kitabnya apa. Tapi setiap nabi, setiap rasul membawa kitab suci. Wabil kitabil munir, dan kitab suci yang mereka bawa, ya, adalah benar-benar memberi petunjuk sangat jelas. Tapi toh mereka tetap didustakan. Maka engkau janganlah terlalu bersedih, karena yang sebelum engkau telah datang orang-orang para nabi
seperti engkau dan mereka juga didustakan. Tsumma akhadhtu alladziina kafaru fa kaifa kana nakir. Kata Allah Subhanahu wa taala, kemudian aku azab orang-orang kafir, ya. Fa kaifa kana nakir, lihatlah bagaimana kemungkaran pengingkaranku terhadap mereka, yaitu dengan memberi azab yang syadid, azab yang pedih. Ya, mereka aku hukum mereka, aku azab mereka, ya, dan lihatlah bagaimana pengingkaranku terhadap mereka itu, bagaimana kerasnya azabku kepada mereka. Allah memberi azab kepada umat-umat terdahulu dengan berbagai macam model, ya. Sebagaimana sudah kita jelaskan dalam kisah-kisah para nabi, yang ada yang diazab dengan diberikan halilintar, ada yang diazab dengan suara guntur yang dahsyat, ada diazab dengan gempa yang dahsyat, ada yang diazab dengan ditenggelamkan, ya. Ada yang diazab dengan dikirim angin yang kuat sehingga mengangkat mereka berhari-hari, mengocok mereka sampai usus mereka lepas semuanya, dan ada yang diangkat seperti kaum Nabi Lut, kampungnya diangkat terus dibalik kemudian dihujani dengan hujan batu yang panas, dan berbagai macam kaum yang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga hiburan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya orang-orang kafir tersebut mereka akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala cepat atau lambat di dunia atau di akhirat. Wallahu alam bisawab. Ini saja yang mungkin bisa sampaikan pada rekan-rekan di Radio Roja. Kalau ada yang bertanya, saya persilahkan. Wallahu taala alam bisawab. Nah, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum Ustaz atas penjelasan materi yang sangat bermanfaat sekali di kesempatan ini berkaitan dengan tafsir Al-Quran di surat Fatir. Nah, ikhwata Islam wa jazakumullah, silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung. Untuk pertanyaan pertama, kita awali dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari hamba Allah, Ustadz, bagaimana cara terbaik untuk menasehati atau mendakwahi keluarga yang masih dalam kondisi non-muslim, dan apakah boleh menjenguk saudara tersebut pada saat beliau sakit, dan bolehkah kita berdoa semoga Allah menyembuhkannya? Mohon penjelasan dari Ustadz. Jazakallahu khairan. Wallahu a'lam bishawab. Saya rasa mendakwahi mereka diantaranya dengan akhlak yang mulia, serta topiknya langsung pembahasan masalah tauhid, ya. Karena kalau kita berbicara masalah furu' atau masalah cabang-cabang masalah hukum ini, misalnya hukum khamar, misalnya hukum babi misalnya, atau hukum-hukum seperti itu, terkadang terjadi debat kusir yang tidak berujung. Tapi kalau kita bicara langsung masalah ketuhanan, esensi ketuhanan, misalnya apa yang mereka sembah itu pantas enggak jadi Tuhan, kita harus berusaha sambil tentunya berdoa kepada Allah agar mereka dapat hidayah, ya. Saya pernah ketemu seorang dai dari India kalau tidak salah, ya, ngobrol dia subhanallah, dia kalau mau berdakwah dan banyak orang masuk Islam lewat tangan dia sholat malam dulu. Sholat malam dia berdoa, ya Allah beri hidayah kepada si fulan, kemudian dia berdakwah. Akhirnya mereka masuk Islam, ya. Jadi malamnya dia berdoa dulu, sholat malam mendoakan mereka, karena hidayah di tangan Allah tadi. In anta illa nadhir. Rasulullah SAW kurang apanya, ya? Paling fasih, paling akhlaknya paling baik, paling ingin menasihati, paling sabar, paling segalanya. Toh tidak bisa memberi hidayah kepada orang yang sangat dia cintai dan juga mencintainya. Ya, Abu Thalib itu sangat dicintai oleh Nabi seperti bapak Nabi sendiri, dan Abu Thalib pun sangat sayang kepada Nabi. Tapi toh hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Maka saya bilang di antaranya kita tunjukkan akhlak yang mulia sehingga orang kita dakwah ini tahu kita ingin kebaikan, dan itu disebut oleh para anbiya ketika mereka berdoa, mereka inni lakum nasihun amin wa ana ansahu lakum. Aku adalah pemberi nasihat yang amanah, yang terpercaya. Wa ansahu lakum, aku memberikan nasihat kepada kalian. Wa ma yanfa'ukum nushi, ya, sungguhnya nasihat. Jadi mereka menunjukkan bahwasanya mereka orang yang baik. Oleh karenanya ketika dua orang di penjara datang kepada Nabi Yusuf, dia mengatakan kenapa kami datang kepada engkau? Karena inna naraka minal muhsinin, menurut kami engkau adalah orang yang baik, wahai Yusuf. Jadi sehingga orang yang menerima nasihat kita tahu kita ingin kebaikan bagi dia, bukan cari apa-apa tapi ingin kebaikan bagi dia. Setelah itu kita bicara tentang poin masalah tauhid, ya. Masalah ketuhanan ini paling penting, pelan-pelan diskusi, ya. Ini kalau kita bicara jadi kita harus paham, kita tahu kira-kira apa yang akan kita perlu banyak baca. Kemudian kita dakwahi mereka sambil tadi berdoa agar mereka dapat hidayah, ya. Kemudian yang berikutnya, kalau mereka sakit boleh dijenguk dan boleh berdoa agar disembuhkan. Ini perkara duniawi, enggak ada masalah, ya. Orang sakit kita doakan semoga cepat sembuh, tidak jadi masalah. Kita doakan semoga cepat sembuh dan semoga diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkara duniawi yang tidak jadi masalah. Apalagi kalau kita jenguk karena ada niat untuk mendakwahinya, maka itu menjadi perkara yang sangat dianjurkan. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menjenguk
bekas pembantunya ya, anak Yahudi, remaja Yahudi yang karena yakhdimun Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu menjadi pembantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika dia sakit, Nabi sallallahu alaihi wasallam datang menjenguknya dan Nabi nasihati. Sama seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam menjenguk pamannya Abu Thalib ketika meninggal, Rasulullah SAW nasihati ya. Jadi tidak jadi masalah dalam rangka mengambil hati mereka. Semoga mereka dapat hidayah. Wallahu a'lam bishawab. Nah, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya. Masih pertanyaan melalui pesan singkat kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah ada istilah mati suri atau mati sebentar dalam Islam? Karena hal ini sering terjadi di masyarakat bahwa ada seorang yang diperiksa jantungnya sudah tidak berdetak dan denyut nadi sudah tidak ada. Kemudian pada saat mau dikubur tiba-tiba bangun dan hidup lagi. Mohon nasihat dari Ustaz. Syukran. Allah alam itu kembali kepada kedokteran. Kalau benar bahwasanya jantung berhenti sebentar bisa gerak lagi secara kedokteran mungkin, maka itu tidak jadi masalah. Tapi bukan berarti mati suri dia sudah dicabut rohnya oleh malaikat maut kemudian dikembalikan ya. Itu tidak ada demikian. Makanya tidak ada orang yang mengalami tersebut cerita tadi roh saya sudah diambil oleh malaikat maut kemudian saya dikembalikan lagi. Harusnya tidak demikian. Artinya dia seperti orang pingsan, tanda-tanda kehidupan tidak ada. Ternyata dia belum mati. Bukan maksudnya mati suri, malaikat cabut nyawanya, kemudian mungkin diperlihatkan surga neraka atau diperlihatkan tentang azab kubur kemudian dikembalikan lagi. Itu tidak terjadi. Kalau sudah dicabut maka selesai. Dia sudah berpindah dari alam dunia menuju alam barzakh. Adapun kondisi dia tertidur, jantungnya berhenti sebentar, kemudian bergerak lagi, kalau secara kedokteran itu mungkin maka tidak jadi masalah. Tapi bukan mati yang tadi saya sebutkan ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang sangat bermanfaat sekali di kesempatan ini. Semoga kita bisa mengambil ibrah atau pelajaran yang disampaikan. Nah, ikhwatul Islam azakumullah, silakan masih kami buka kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung. Halo. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa di mana? Warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz. Dengan Ibu siapa di mana? Dengan Bu Eti di Bandung. Bu Eti, mohon Dengan maaf Bu Eti sebelum di Bandung. dilanjutkan, mohon dikecilkan terlebih dahulu volume televisi atau radionya. Mohon dikecilkan terlebih dahulu volume televisi atau radionya. Oh iya, radionya sebentar ya. Iya. Oh iya, radionya sebentar ya. Iya. Pak Ustadz, saya mau baru sembuh sakit. Iya. Tapi perasaan saya suka rasa takut. Telinga saya bunyi terus, Pak Ustadz. Ya. Baik, pertanyaannya Ibu. Saya minta doa resminya dari Pak Ustadz. Harus baca doa apa? Saya tiap hari ngaji ya Bu. Baik. Itu saja Ibu pertanyaannya. Baik, mohon ditunggu jawaban dari Ustadz. Tafadhol Ustadz. Minta ketenangan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Doa-doa banyak diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Minta dihilangkan kesedihan, dihilangkan kegundah gulanaan. Allahumma inna a'udzubika minal hammi wal hazn. Di antaranya dihilangkan kekhawatiran ya. Kemudian tadi menghilangkan karena ibu sepertinya mengalami gundah gulana, kekhawatiran ya. Ini pertama ada doa-doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam agar dihilangkan daripada kesedihan ya. Kalau ibu tidak hafal doa-doanya bisa dengan bahasa Indonesia minta kepada Allah agar dihilangkan, ditenangkan hati. Kemudian ibu juga melakukan sebab-sebab. Sebab-sebab pertama di antaranya baca Al-Qur'an agar tenang hati, sering baca karena Al-Qur'an adalah Rabiul Qulub yaitu sebagai penyejuk hati ya. Dhahabal ahzan wal ghumum ya, untuk menghilangkan kesedihan dan kekhawatiran, kegundah gulanaan di antaranya dengan baca Al-Qur'an sambil dipahami maknanya. Insyaallah sangat membantu. Jauhkan diri dari nonton macam-macam berita-berita yang hanya membuat kegelisahan. Jadi fokus dekat kepada Allah Subhanahu wa taala diiringi dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menyembuhkan penyakit ibu. Dan terakhir mungkin berkaitan dengan takdir, menerima dengan ujian yang Allah berikan ya. Ketika seorang beriman dengan takdir, dengan mengucapkan qadarallah ma syafa'al, semua sudah ditakdirkan ya. Maka ini sangat meringankan beban dia. Ya, tahu bahwasanya ini ujian yang Allah berikan kepada dia ya.
dan kalau dia sabar akan mengurangi dosa-dosanya. Orang kalau beriman kepada takdir, beban yang begitu berat akan menjadi lebih ringan. Karena dia tahu ini ujian dari Allah, ini tahu Allah memberikan ini, berarti dia memang bisa untuk menghadapinya dan itu lebih baik baginya. Wallahu taala alam bisawab. Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang disampaikan, dan itu merupakan pertanyaan terakhir kita di kesempatan ini. Mungkin ada sebagai ikhtitam atau penutup, tafadhol Ustaz. Alhamdulillah, para pemirsa Radio Raja dimanapun Anda berada, teruslah kita dekat dengan Al-Quran, sabar dalam membaca ayat-ayatnya, sabar dalam pelajari isinya. Ya, Allah telah menjelaskan tentang sifat-sifatnya, tentang syariatnya dengan Al-Quran, bahkan mengutus seorang Rasul untuk menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka seorang berusaha mempelajari risalah tersebut, pelajari Al-Quran tersebut. Inilah kitab kebahagiaan. Inilah Al-Quran, kitab ketenangan ya, di dunia maupun di akhirat. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita ahlul Quran dan orang-orang yang senantiasa dekat dengan Al-Quran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.